Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto. Kita akan membahas atau melihat beberapa berita altcoin terbaru yang positif dan maupun yang negatif juga. Nanti kita akan lihat berikut juga kita akan membahas analisa teknikal untuk Bitcoin dan kira-kira market crypto akan ke arah mana dan bagaimana strategi kita selanjutnya ya. Kita akan lanjutkan dari video sebelumnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update market crypto setiap harinya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Kita update dulu. Untuk hari ini market sedikit mengalami kenaikan 1,25%, di mana kita lihat Bitcoin ini mengalami kenaikan sekitar 1,27%, berada di sekitaran level 21.300 ya. Walaupun kalau secara short term kita lihat di hariannya ini Bitcoin mengalami penurunan. Nanti kita akan lebih bahas secara detail di teknikalnya saja. Lalu kita lihat Ethereum ini berada di level 1200. Dan beberapa altcoin juga mengalami kenaikan. Salah satunya yang cukup signifikan yaitu adalah Dogecoin ya, naik sekitar 10,7%. Kita lihat selama 24 jam terakhir. Di sini ada GMT yang ada kenaikan cukup lumayan besar, 20%. Ada ApeCoin naik sekitar 16%. Kita juga akan bahas beritanya. ApeCoin, Sandbox juga ada beritanya juga, rumornya ya, 12,5%. Dogecoin, Compound, Gala, dan beberapa lainnya gitu ya. Ini kalau kita lihat dari coin market cap. Kita lihat secara sentimen bagaimana. Secara sentimen kita masih di dalam extreme fear dan sama seperti kemarin ya. Jadi secara belum ada perubahan gitu ya. Orang-orang masih sangat-sangat takut. Nah, kita akan bahas update-nya. Yang pertama kita bahas untuk Harmony One. Harmony One sempat kita bahas di beberapa video sebelumnya. Kalau kita cek di sini, ya kita sempat bahas Harmony One di mana dia kena hack gitu ya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya kalau dari Harmony-nya sendiri, di sini dia bahas we commit to $1 million bounty for the return of Horizon Bridge Fund and sharing exploit information. Jadi intinya ini dia kasih ke hacker-hacker lah. Hacker-hacker yang baik, istilahnya white hat gitu ya, yang mau mungkin mencari lebih detail lagi apa yang terjadi dalam fundingnya. Dia kasih beberapa detailnya mungkin dengan addressnya, dan mungkin kalau mendapatkan hasil mereka akan mendapatkan rewardnya lah sekitar $1 juta. Jadi cukup lumayan kalau memang ini terjadi gitu ya. Tapi di salah satu sisi lainnya kita bisa lihat artinya bisa jadi Harmony ini tidak bisa menghandle situasi yang dia alami sekarang gitu ya, karena dia kena hack lalu dia meminta bantuannya juga. Mungkin secara fundnya udah hilang dan lain-lain, gak tahu kemana. Akhirnya mereka meminta bantuan dari eksternal untuk white hat hacker lah istilahnya gitu ya. Jadi ini dari Harmony. Kita lihat juga selanjutnya, berita selanjutnya ini dari Eve Bulduk ya. Eve Bulduk ini kalau kita lihat dia orang Turki ya, dengan followers yang cukup lumayan sekitar 348.000 followers. Tapi di sini yang menariknya dia sempat tweet ya, walaupun tweetnya ini pakai bahasa Turki. Kita akan coba nanti Google Translate sendiri, tapi yang dia tweet ini cukup mengejutkan market, khususnya salah satu altcoin. Kita lihat dari sini, ini adalah tweetnya. Kalau teman-teman translate-nya seperti ini ya. You will hear in the coming days that Facebook Meta has bought one of the biggest metaverse projects at a valuation of nearly $4 billion. Jadi intinya di sini Meta, pasti teman-teman sudah familiar dengan Meta ya. Meta itu dulunya Facebook ya, berganti nama menjadi Meta, dan intinya Meta ini mau membeli atau akan membeli salah satu metaverse project dengan valuasinya lebih dari $4 miliar. Lalu dia kasih clue-nya apa? Clue-nya dia kasih ini kotak ya, kotak dengan pasir isinya gitu ya. Artinya apa? Artinya ini adalah sandbox. Makanya kalau teman-teman perhatikan, sandbox ini mungkin mengalami kenaikan gara-gara orang-orang mau masuk ke dalam tren inilah. Kalau memang ternyata rumor ini benar, kalau rumor sandbox akan dibeli oleh Facebook, mungkin ini akan meningkatkan harganya sandbox. Dan ini belum official, berita official juga. Jadi intinya mungkin orang-orang mau front run, mau mencoba untuk membeli dulu istilahnya ya. Kalau mendapatkan price gain, barulah dia akan memanfaatkannya gitu ya. Jadi ini akan cukup menarik kalau ternyata rumornya benar. Kalau tidak, ya nanti kita akan lihat gitu ya apa yang akan terjadi dari harga sandbox. Mungkin bisa mengalami penurunan karena dia bahas di sini in the upcoming days, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Belum ada official statement juga dari sandboxnya sendiri mengenai hal ini gitu. Lalu selanjutnya kita bahas juga dari ini ApeCoin ya. Kalau teman-teman perhatikan, ApeCoin juga mengalami kenaikan sekitar 16%. Kenapa ApeCoin bisa mengalami kenaikan? Karena kalau kita lihat
Yang pertama ada event yang cukup besar ya di New York, Amerika, itu adalah NFT NYC, di mana banyak orang-orang penjuru NFT influencer atau NFT entusias yang masuk ke dalam atau pergi ke NFT NYC untuk membahas tentang NFT lah gitu ya, membahas NFT, berkumpul, networking dan lain-lainnya. Nah, salah satunya yaitu adalah Bored Ape Yacht Club ya. Bored Ape Yacht Club atau BAYC, pasti teman-teman sudah familiar dengan NFT-nya. Nah, yang menariknya ini adalah Bored Ape Yacht Club ini bekerja sama, atau mungkin bukan bekerja sama ya, tapi salah satu holdernya juga kita tahu seperti Snoop Dogg atau Eminem. Ini mereka tampil gitu ya di Ape Fest, dan ini mereka menggunakan bisa dibilang music videonya itu menggunakan Bored Ape Yacht Club yang mereka lah masing-masing gitu ya. Makanya kita bisa lihat di sini juga ada collaboration dari merch-nya gitu ya. Ini ada merch-nya untuk Bored Ape Yacht Club. Di sini ada untuk BAYC and MAYC community version, orang-orang yang punya istilahnya ya. Lalu di sini untuk yang komunitasnya. Jadi itu yang mungkin yang membuat ApeCoin naik juga gitu ya, karena lagi ada Ape Fest, NFT NYC, dan akhirnya jadi ada mungkin orang-orang baru juga gitu ya. Lalu kalau kita lihat juga untuk sentimen makro ya, atau sentimen kita lihat bagaimana situasi market sekarang, kita bisa lihat dari memang di sini, dari si root to FI, yaitu adalah psychology of a market cycle. Kita lihat ya lebih detail lagi, kira-kira di mana sih kita berada gitu ya, di mana kira-kira kita berada khususnya untuk market crypto gitu ya, karena memang kita mengalami penurunan. Artinya kita udah bukan lagi di fase-fase euforia. Kalau kita perhatikan dari grafik Bitcoin, kita close ya. Kalau kita perhatikan dari grafik Bitcoin ya, ini kita bukan lagi di fase-fase kita mengalami euforia ya, karena kita sudah mengalami penurunan yang cukup drastis. Artinya gitu ya, kita bisa lihat dari sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah bottom atau belum? Apakah kita mungkin sudah lagi di fase anger atau depresi gitu ya, karena saya lihat banyak jawaban juga membahas mungkin di sekitar fase anger atau depresi. Kalau misalnya kita di fase antara kedua fase ini, bisa dibilang mungkin kita sudah near the bottom atau udah bottom, dan bentar lagi kita akan mengalami kenaikan gitu ya. Kalau kita lagi di fase anger, who shorted the market, siapa yang short market gitu ya, why did the government allow this to happen? Ya memang sentimen market lagi seperti ini juga sih gitu ya. Depresi juga hampir sama, my retirement money atau dana pensiunnya hilang, lalu bagaimana cara membeli hal-hal baru, dan ini menyalahkan diri sendiri gitu ya. Atau sebenarnya kita belum dalam fase anger atau depresi, jangan-jangan kita mungkin masih di fase panik gitu ya, di mana orang-orang masih panik, dan kalau misalnya kita masih di panik atau di capitulation ya, mungkin masih ada further downside atau ada penurunan tambahan gitu ya. Tapi intinya kembali lagi, kalau teman-teman secara long term khususnya untuk investment gitu ya, di fase-fase ini, fase-fase kita panik atau kapitulasi atau anger atau depresi, ini adalah fase-fase yang terbaik untuk invest atau dollar cost averaging, untuk mencicil gitu ya. Walaupun jangan terlalu agresif, pakai rencana mungkin dibagi 2 atau 3 kali, atau mungkin bisa 5 kali atau bisa 10 kali, tergantung rencana teman-teman juga. Kita lihat di sini juga ada tulisannya best time for investing. Waktu terbaik untuk investment pada saat kapan? Pada saat market ketakutan gitu ya, pada saat market ketakutan. Kita lihat dari sini juga, dari secara sentimen kita di dalam extreme fear gitu ya. Jadi kira-kira itu yang kita bisa bahas. Sekarang kita masuk dalam analisa teknikal. Kita lanjutkan dari analisa kita yang kemarin. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan dari time frame 1 jam ya, kita lihat dari secara short term aja ya, karena ini sudah sempat kita mention di video sebelumnya, dimana Bitcoin ini memang di dalam fase channel yang kita buat gitu, di dalam fase channel 1 jamnya di sini. Kemarin kita sempat bahas bahwa Bitcoin ini harus bertahan ya di dalam fase channel ini, dan memang Bitcoin kalau teman-teman perhatikan di secara time frame 1 jam ini sempat drop down, sempat turun gitu ya, dan mungkin ini membuat panik di market gitu ya, dan mungkin ini banyak orang yang mau pasang short atau ya untuk melihat untuk market mengalami penurunan gitu ya, tapi ternyata dia cuma fake breakdown. Dan biasa jangan tertipu juga, karena market crypto itu sering juga melakukan hal-hal seperti ini, antara fake breakout atau fake breakdown gitu ya. Jadi di sini dia pura-pura turun, memang pas persis dalam level supportnya juga gitu ya, persis dalam level supportnya juga. Jadi dia turun, lalu dia kembali lagi naik lagi, istilahnya seperti itu ya. Lalu ternyata tidak lama kemudian dia naik lagi, pump, konsolidasi, dan hit the top lagi.
ya hit yang channel paling atasnya lagi gitu ya. Dan memang ini udah sempat kita bahas di video sebelumnya juga, bahwa target kita adalah untuk Bitcoin bisa kembali lagi naik ke atas lagi atau hit di atas ini. Dan memang benar-benar terjadi untuk Bitcoin hit mengenai garis yang atas lagi gitu ya, top channelnya. Jadi ini cukup menarik, walaupun kalau kita perhatikan kita punya requirement masih belum diambil gitu ya dari Bitcoin sendiri, karena kita sempat bahas Bitcoin ini harus breakout dari level higher high sebelumnya di sini gitu ya. Breakout, dan artinya bukan cuma breakout tapi bisa closing di atas gitu ya. Dan kita bisa lihat di mana dia breakout memang naik ke atas tapi tidak bisa bertahan dan akhirnya mengalami penurunannya lagi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira Bitcoin mau turun sampai berapa? Kalau untuk sekarang saya rasa sebenarnya saya condong lebih ke arah untuk sisi mungkin Bitcoin akan mengalami penurunan mungkin secara 1 atau 2 hari ke depan kalau kita lihat dari hal seperti ini gitu ya. Tapi kita tidak bisa melihat hal seperti dulu. Kita lihat dulu apakah kita akan breakdown dari channel, karena memang kalau kita lihat dari sisi sekarang ini sempat kita ada massive volume untuk selling ya, tiga kali ya, 3 volume yang cukup besar sebenarnya, 3 volume yang cukup besar untuk penjualan istilahnya. Nah, kita harus lihat dulu apakah Bitcoin ini breakdown dari channel ini atau enggak. Nah, kapan kita bisa tahu? Mungkin kita bisa lihat tahu beberapa jam ke depan juga, karena memang biasanya pada saat closing candle mingguan atau candle mingguan ini volatilitas akan cukup tinggi juga. Kita akan lihat apakah bull atau bear yang masih memegang kontrol. Kalau misalnya Bitcoin istilah masih di bawah atau bisa turun dari channel ini, artinya bear mungkin masih memenangkan pertarungan untuk minggu ini gitu ya. Kalau misalnya kita closing di bawah channel, artinya ya di level 21 ribuan. Kalau ternyata closing ya mungkin ada tambahan penurunan, mungkin bisa ke 20 ribu atau mungkin bisa ya mungkin ke 20 ribuan gitu ya. Apakah akan dump terjadi? Sepertinya kecil kemungkinannya, walaupun ya tetap pasti ada kemungkinan ya. Kira-kira itu, dan memang susah diprediksi juga. Lalu kalau kita lihat juga kalau misalnya kita masih belum breakdown dari channel ini, ya masih ada kemungkinan kita untuk naik kembali dan mungkin tes kembali gitu ya. Ini untuk Bitcoin. Nanti kita akan lihat secara candle closingnya. Kita lihat dari sini weekly candlenya. Untuk weekly candle Bitcoin ya untuk minggu ini mungkin kemungkinan besar kita akan closing candle hijau gitu ya. Kita udah merah, sempat hijau sekali. Lalu mungkin ini kita akan melanjutkan candle hijau lagi gitu ya di sini di level 21.300 atau 21.200, tergantung kita closing di berapa, atau malah kita pump ke 22.000. Tidak yang tahu gitu ya. Kita hanya lihat berapa jam lagi di sini, mungkin sekitar 7 sampai 8 jam ke depan gitu ya kalau kita lihat dari candle mingguannya pada saat dia closing. Kita lihat juga untuk total, ya ini adalah total market crypto. Teman-teman bisa lihat yang seperti kita sempat bahas juga untuk total market crypto ya, pada saat dia breakdown atau turun dari market struktur marketnya yang seperti kita bahas di sini ya, 1,15 triliun dolar pada saat mengalami penurunan, memang penurunannya akan cukup tajam dan memang ini terjadi ya. Breakdown dari sini langsung mengalami penurunan sekitar 33% gitu ya, karena orang panik kita turun dari structure ini, dan memang dari struktur ini belum ada support yang kuat istilahnya di level berikutnya. Lalu kalau kita lihat dari untuk total 2, ini yang untuk exclude Bitcoin ya, jadi Bitcoin tidak termasuk. Kita bisa lihat oke, kalau yang kali ini kita juga turun dari market strukturnya ya, struktur marketnya di sini ya. Tapi yang kita bisa perhatikan bahwa untuk yang total 2 ini memang mengalami hit supportnya gitu, dia hit level supportnya walaupun hanya segelintir atau sedikit sekali. Makanya kita bisa lihat mungkin altcoin sini ada sedikit movement atau pergerakan yang cukup bagus dan membawa Bitcoin dominance mengalami penurunan. Tapi kembali lagi altcoin masih sangat-sangat beresiko juga gitu ya, apalagi dengan keadaan market seperti ini. Mungkin untuk big caps yang kita lihat ini memang lagi on trend juga ya untuk dalam beberapa hari terakhir, tapi tetap harus diperhatikan secara resikonya juga. Jadi itu saja untuk video hari ini, kita update. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.